Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video ini kita akan membahas soal SNBT mengenai literasi bahasa Indonesia bagian yang pertama. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini adalah bacaan dari soal literasi bahasa Indonesia segini banyaknya. Kalau kalian baca semuanya nih, ini di halaman pertama, lalu masih ada halaman yang kedua segini banyaknya. Kalau kalian baca semuanya tentu akan menyita waktu. Nah, untuk mengerjakan soal literasi bahasa Indonesia ini ada tipsnya, yaitu kalian baca dulu soalnya, baru mencari jawabannya di bacaan. Nah, lalu gimana cara cari jawabannya? Tentu dengan cara membaca cepat ya. Jadi kalian cari dulu kata kuncinya dengan membaca cepat atau scanning. Kalau kalian sudah tahu di mana letak soal yang dimaksud, langsung saja baca paragraf yang merupakan jawaban dari soalnya. Oke, supaya kalian gak bingung, kita langsung lanjut ke soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya. Dari bacaan di atas, apa hasil dari studi di tahun 2017 tentang penggunaan gas air mata? Nah, di sini keywordnya adalah hasil studi tahun 2017. Maka kita langsung cari aja di bacaan yang tadi. Kita nggak perlu baca semuanya, tapi cukup membaca cepat atau men-scanning kira-kira paragraf mana yang merupakan jawaban dari soal tadi. Nah, ternyata paragraf yang membahas mengenai studi tahun 2017 itu ada di sini. Berarti kemungkinan jawaban dari soal tersebut ada di dalam paragraf ini. Oke, untuk memudahkan pembahasan, aku langsung salin di slide yang soal tadi ya. Oke, kita baca dulu. Sebuah studi tahun 2017 dari data yang dikumpulkan selama 25 tahun pernah mencatat efek gas air mata pada tubuh manusia. Bahan kimia dan tabung yang digunakan untuk melepaskannya telah menyebabkan cedera parah, cacat permanen, dan kematian seperti ditulis di Medical News Today. Oke, kita langsung analisis mulai dari opsi jawaban yang A. Gas air mata dapat menyebabkan luka fatal pada kepala. Nah, di dalam paragraf ini tidak dibahas, tentu ini jawabannya salah. Lalu opsi yang B, tabung yang digunakan pada gas air mata dapat menyebabkan cacat permanen. Nah, di sini yang dibahas bukan tabungnya, melainkan gas air matanya. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Lalu opsi yang C, tercatat dapat menyebabkan cacat permanen akibat terpapar gas air mata bahkan kematian. Nah, di sini dituliskan ya bahwa gas air mata ini bisa menyebabkan cacat permanen bahkan kematian. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, soal yang pertama jawabannya adalah yang C. Oke, ngerti ya maksudnya tadi itu membaca scanning tuh kayak gimana. Jadi kita baca dulu soalnya, dicari keywordnya, baru keyword yang sudah kita dapat di soal, itu kita scanning di dalam bacaannya. Kira-kira paragraf mana nih yang membahas mengenai soal ini. Oke, soal yang kedua. Bahan kimia apa yang merupakan polutan udara beracun yang digunakan pada gas air mata? Di sini yang ditanyakan adalah nama bahan kimianya. Oke, nah ini sudah aku kutip juga. Ini merupakan paragraf yang membahas mengenai bahan kimia yang terdapat di dalam gas air mata. Letaknya dari potongan paragraf ini ada di sini. Nah, ini merupakan nama-nama bahan kimia yang digunakan dalam gas air mata. Oke, kita kembali lagi ke soal dan kita baca dulu isi paragrafnya. Ya. American Lung Association juga mencatat bahwa dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh agen pengendali kerusuhan atau yang sering disebut sebagai gas air mata. Mereka menjabarkan gas air mata adalah bahan kimia yang menyebabkan iritasi kulit, pernapasan, dan mata. Beberapa bahan kimia yang paling umum digunakan adalah CN yang merupakan polutan udara beracun. Nah, yang ditanyakan di dalam soal tadi adalah yang merupakan polutan udara beracun. Jadi jawabannya adalah si CN ini. Jawabannya adalah opsi yang A. Ini adalah soal yang kedua atau bacaan yang kedua untuk mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Ini halaman yang pertama dan ini adalah halaman yang kedua. Bacaannya sama-sama banyak. Seperti tadi, tipsnya adalah kita langsung ke soalnya, baru nanti mencari jawabannya dari keyword yang sudah kita dapat. Soal nomor 3, manakah di bawah ini yang merupakan zat kimia yang bersifat oksidasi? Nah, di sini kata kuncinya adalah yang bersifat oksidasi. Ini adalah paragraf yang membahas mengenai zat kimia yang bersifat oksidasi. Untuk memudahkan, aku salin di slide soal yang tadi.
Nah, kita baca dulu isi paragrafnya. Oksidasi. Nah, bahan kimia pengoksidasi dapat menimbulkan panas yang sangat tinggi jika terkontak langsung dengan bahan lainnya, terutama bahan yang mudah terbakar. Bahan kimia pengoksidasi terbagi menjadi dua kelompok, yaitu bahan pengoksidasi organik dan anorganik. Bahan pengoksidasi organik adalah bahan yang dapat menimbulkan ledakan luar biasa. Sedangkan bahan pengoksidasi anorganik adalah bahan yang dapat menimbulkan bahaya api atau kebakaran. Beberapa contoh bahan kimia pengoksidasi adalah kloret, perkloret, peroksida, dan lain-lain. Nah, ini adalah jawabannya, yaitu ada kloret, perkloret, dan juga peroksida. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi yang A. Sangat gampang ya, jadi kita baca dulu soalnya, kita temukan keywordnya apa, baru kita scanning atau baca cepat di bacaannya untuk menemukan letak jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soalnya, mengapa bahan kimia yang bersifat korosif sangat berbahaya? Nah, ini yang ditanyakan adalah bahan kimia yang sifatnya korosif. Oke, kita kembali ke bacaannya, mencari bahan kimia yang sifatnya korosif. Oke, ini berikut adalah beberapa zat kimia yang sifatnya korosif. Oke, langsung aku salin. Di sini letaknya. Ini mulai dari yang pertama ya, bahan korosif dan seterusnya. Oke, aku salin ke paragraf yang ke soal. Di sini kita bahas dulu. Bahan kimia korosif adalah bahan yang dapat merangsang terjadinya karat pada bahan-bahan logam. Zat korosif akan merusak dan menghancurkan zat yang bersentuhan dengannya. Bahan korosif juga merupakan bahan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan cacat permanen pada jaringan terkena bahan tersebut. Biasanya, zat yang bersifat korosif pada bahan kimia memiliki pH kurang dari 2 atau lebih dari 11,5, seperti disebutkan dalam buku bertajuk Pengelolaan Laboratorium IPA Sekolah oleh Ridwan Abdullah Sani. Udah ketemu di mana letak jawabannya? Nah, letak jawabannya ada di kalimat yang ini ya. Bahan korosif juga merupakan bahan yang dapat menghasilkan kerusakan dan cacat permanen pada jaringan yang terkena bahan tersebut. Jadi, bahan korosif ini sifatnya dapat merusak sekaligus membuat cacat permanen pada bagian yang terkena zat tersebut. Jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Ini adalah teks bacaan untuk soal nomor 5 dan 6. Jauh lebih sedikit dibandingkan untuk soal yang nomor 1-4 tadi. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Soalnya, dampak letak astronomis yang dirasakan Indonesia kecuali yang ditanyakan di sini adalah dampak dari letak astronomis Indonesia. Sebenarnya ini bisa kita analisis dulu menggunakan pengetahuan kita sendiri. Kita mulai dari opsi yang A. Hanya memiliki 2 musim di setiap tahunnya, benar ya, karena Indonesia ini kan hanya punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Jadi opsi yang A ini benar. Lalu yang B, memiliki perbedaan waktu di bagian barat dan timur Indonesia juga benar, sehingga terbagi menjadi 3 wilayah waktu. Kemudian memiliki kekayaan flora yang berlimpah, juga tepat. Kalau opsi yang D, curah hujan yang sedang sehingga menjaga wilayah Indonesia tetap panas. Ini kurang tepat ya, karena sebenarnya curah hujan di Indonesia itu tinggi. Oke, supaya kita tidak ragu dengan jawabannya, kita cari dulu isi paragraf yang mendukung atau yang berkaitan dengan opsi jawaban D tadi. Opsi jawaban yang D tadi berkaitan dengan paragraf ini. Nah, di sini diceritakan bahwa Indonesia ini memiliki banyak menerima hujan ya, sehingga curah hujan yang tinggi ini menyebabkan kelembapan rata-rata yang tinggi pula. Jadi jawaban yang D ini, di mana curah hujan yang sedang sehingga menjaga wilayah Indonesia tetap panas, ini salah karena justru bertentangan dengan isi bacaannya. Oke, jadi yang bukan merupakan dampak dari letak astronomis yang dirasakan Indonesia adalah opsi yang D ini. Untuk yang E, membuat Indonesia beriklim tropis, benar ya, karena memang Indonesia ini memiliki iklim tropis. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Apa isi Kepres nomor 41 tahun 1987? Oke, kita flashback dulu ke soalnya yang tadi. Isi Kepres ini ya, isi Kepres nomor 41 tahun 97. Letak astronomis mempengaruhi perbedaan waktu yang ditetapkan mulai pada titik lintang dan bujur 0 derajat di kota Greenwich, Inggris,
Sesuai keputusan Presiden nih, Kepres itu adalah keputusan Presiden nomor 41 tahun 87, Indonesia terbagi atas 3 zona waktu yaitu WIB, WITA, dan juga WIT. Zona waktu Indonesia membuat waktu di Pulau Jawa akan berbeda dengan waktu di Bali maupun di Papua. Jadi yang merupakan isi dari Kepres nomor 41 tahun 1987 adalah opsi yang E. Demikian tadi pembahasan soal SNBT mengenai literasi bahasa Indonesia beserta sedikit tips yang semoga berguna untuk adik-adik pada saat nanti mengerjakan soal SNBT khususnya mengenai literasi bahasa Indonesia. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.